Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah pada hari ini. Sebelumnya mari kita satukan dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu yang Kau berikan buat kami. Kalau kami hari ini boleh ada di tempat ini, boleh berbakti, memuji besarkan nama-Mu, itu semua karena berkat yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kalau kami bangga punya Allah seperti Engkau, kami siap memuji, membesarkan nama-Mu. Yang semua percaya katakan, amin. Saatku menyembah-Mu Tuhan. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian-Ku. Saja katakan lagu ini, saatku menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Saatku amin menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, saatku amin memuji-Mu, Kau bertata di atas. Katakan sekali lagi. Saatku menyembah-Mu Tuhan, saatku
memuji besarkan nama Tuhan pada hari ini. Kita katakan betapa dalamnya kasih setia Tuhan kepada kita. Amin. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, dipenuhi kemuliaanmu di
Kita bersuka cita pada hari ini. Haleluya. 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 Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari kita katakan lagu ini, Tuhanku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Amin. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti. Terima kasih Bapa. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan dengan lembut lagi, katakan Tuhanku rindu. Tuhanku rindu. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus.
kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih masih tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Shalom saudaraku, salam damai, salam sehat. Sekali lagi, selalu kita bersyukur kalau kita ada sampai saat ini dalam keadaan baik dan sehat. Kita bisa mengikuti ibadah, kita bisa memuji, kita bisa bekerja, kita bisa menemani keluarga, anggota keluarga dengan baik, kita bisa bercengkrama bersama mereka, kita bisa berkarya. Saudaraku, pada saat ini, berita tentang COVID, penularan COVID jauh lebih besar. Dengan istilah lain, gelombang seperti tsunami dari COVID berdampak hebat. Selain Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta mengalami rambu merah. Jadi diharapkan, saudaraku, di samping begitu cepatnya menular, COVID ini telah bermutasi begitu rupa. Saya mendengar salah satu jenisnya, ya, COVID Delta itu cepat menular dan lebih membahayakan, lebih mematikan daripada virus-virus yang lalu. Oleh sebab itu, diharapkan saudara menjaga diri sebaik mungkin, lakukan prokes secara ketat yang diperintahkan oleh pemerintah dengan melakukan 5M itu dilakukan secara tepat, secara baik. Jangan lengah, saudaraku ya. Bagi saudara yang sudah divaksin pun jangan menganggap bahwa dengan adanya atau dengan divaksinnya saudara akan kebal terhadap virus ini. Tidak sama sekali. Ya. Diharapkan vaksin itu hanya mencegah sebagian saja. Bahkan kita tahu bahwa fungsi atau manfaat dari vaksin itu hanya beberapa puluh persen saja. Jadi artinya tidak 100%. Jadi saudara pun harus mengambil bagian untuk menjaga diri saudara sebaik mungkin. Saudaraku, pada saat ini setelah kita memuliakan Tuhan, menaikkan pujian karena rasa syukur kita terhadap kebaikan Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami tunduk kepala. Kami bersyukur untuk seluruh pemeliharaan Tuhan selama seminggu ini. Kami dijumpakan kembali pada Sabat ini untuk datang beribadah walaupun secara online. Hati kami tak bersuka cita, kami mensyukur untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah, yang sakit, yang kekurangan, yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami pergumulan mencari jalan keluar. Tuhan, tolong mereka. Terima kasih Tuhan. Bicaralah melalui firman-Mu buat kami mengerti apa yang Kau sampaikan supaya kami dapat memahami dan sekaligus mentaatinya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Allah yang baik dan setia, kami telah berdoa. Amin. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan berhubungan dengan Bait Allah karena beberapa waktu yang lalu ketika Hamas Palestina melakukan serangan terhadap Israel dan sebaliknya, peperangan terjadi antara Israel dengan Palestina selama beberapa hari, maka muncullah berita-berita di antaranya hubungannya dengan kiamat, hubungannya dengan kedatangan Tuhan. Salah satu yang disinggung oleh banyak orang adalah rencana kembali pembangunan Bait Allah yang ketiga. Salah satu problem pecahnya perang Hamas Palestina dengan Israel adalah kasus saat umat Muslim sembahyang di pelataran Masjid Al-Aqsa saat Idul Fitri kalau tidak salah. Dan itu menjadi salah satu pemicu terjadinya pertikaian di antara mereka. Nah, dari situlah juga muncul adanya penafsiran keinginan bangsa Israel kembali ingin membangun Bait Allah. Dan tentu sebelum membangun Bait Allah, bangsa ini atau bangsa Israel ini harus merebut atau menguasai seluruh daerah Yerusalem itu, termasuk daerah di mana pernah dibangunnya Bait Allah itu. Karena itu saya memberikan tema firman Tuhan saat ini dari sisi teologis, dari sisi pemikiran Kristen. Mungkinkah Bait Allah yang ketiga dapat terbangun? Saya ulang lagi, mungkinkah Bait Allah yang ketiga dapat terbangun?
Kita berbicara dalam konteks kekristenan, saudara ya. Saya tidak berbicara kita sebagai orang Yahudi, bukan. Kita sebagai orang percaya di dalam Yesus, kita bertanya, mungkinkah bait Allah ketiga itu terbangun? Ya, tentu ada dua kemungkinan, nanti akan saya perjelas. Firman Tuhan dituliskan dalam Lukas pasal 23 ayat 44 berhubungan dengan kematian Yesus yang telah membelah bait Allah itu sendiri. Lukas 22 ayat 44 sampai 46 berkata demikian. Ketika itu hari sudah pukul kira-kira 12 siang. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu, Bukit Tengkorak tentunya, sampai jam 3 sore. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait Allah. Tabir itu adalah pemisah antara ruang halaman, ruangan kudus dengan ruangan maha kudus. Nah, itu tabir, tirai dengan kata lain. Tirai yang terbelah itu dari atas sampai ke bawah. Membuka dari ruangan halaman yang tadi tertutup, terus ruangan kudus tertutup, ruangan maha kudus tertutup. Itu terbelah tirainya, robek dari atas ke bawah, sehingga dari halaman orang dapat langsung melihat ruang maha kudus. Atau dengan bahasa lain, orang dari halaman jemaat awam langsung bisa melihat ruang maha kudus. Atau dengan bahasa lain, orang dari halaman jemaat awam langsung dapat melihat kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, hubungan Allah dan manusia disambung secara langsung oleh kematian Tuhan Yesus. Itulah berita dalam Lukas 23 ayat 46 sampai 44 sampai 46. Saudaraku, rencana bait Allah yang akan dibangun itu untuk yang ketiga kali itu selalu dikaitkan dengan hari kiamat, dikaitkan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Memang kalau berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali selalu menarik, selalu menarik. Nah, bait Allah yang dibicarakan ini adalah pusat peribadahan bangsa Yahudi. Sejak beberapa abad yang lalu, dari zaman Daud, bagaimana Salomo membangun bait Allah menjadi tempat beribadahnya atau pusat beribadahnya bangsa Yahudi ini. Hingga saat ini mereka merindukan hal yang sama. Bait Allah yang pertama dan bait Allah yang kedua telah dirobohkan. Bait Allah yang pertama dirobohkan oleh bangsa Babelonia. Bait Allah yang kedua dirobohkan oleh bangsa Romawi. Sejak Israel merdeka, seingat saya bulan Agustus tahun 48. Jadi lebih dahulu Indonesia, Agustus 45, Israel Agustus 48. Bangsa Yahudi punya kerinduan. Kerinduan itu dinyatakan tahun 1967. Jadi tahun 67 bangsa Israel rindu menyampaikan hal itu kepada wali kota Yerusalem bahwa rabi-rabi ingin kembali dibangunkan bait Allah yang ketiga. Nah, bangsa Israel ini selalu punya keinginan membangun bait Allah di tempat yang sama. Jadi dia nggak pernah bangun bait Allah itu di tempat yang lain. Bait Allah yang pertama di Bukit Moria. Bait Allah yang kedua juga dibangun di Bukit Moria. Roboh semua. Sekarang ingin kembali membangun bait Allah di tempat yang sama, Bukit Moria. Tapi di atas Bukit Moria itu sudah ada dua tempat ibadah agama yang lain. Bait Allah pertama dan kedua kita bahas bersama-sama. Pertama, bait Allah itu disebut dengan Kinesah. Atau kalau bahasa Ibraninya Hamidah. Yang artinya pusat peribadahan bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Bait Allah yang pertama dibangun oleh Raja Salomo di abad 10 sebelum Masehi. Nah, bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu terinspirasi oleh pembangunan atau bait Allah tabernakel Musa di padang gurun. Jadi setelah bangsa Israel dari padang gurun meninggalkan Mesir masuk ke Yerusalem atau ke Kanaan, negeri Kanaan, mereka akhirnya membangun bait Allah, melanjutkan bait Allah yang tadi sementara di padang gurun dibangun oleh Musa, dilanjutkan oleh Raja Salomo di kota Yerusalem di Bukit Moria. Itu secara permanen.
Kalau di padang gurun tabernakel Musa itu tidak permanen, sementara dibuat oleh kain-kain tertentu. Sementara yang di Yerusalem, di Bukit Moria itu, di atas Bukit Yerusalem itu dibangun secara permanen oleh Salomo di abad ke-10. Bait Allah pertama akhirnya dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar datang berperang melawan bangsa Israel dan bangsa Israel dikalahkan. Biasanya kalau bangsa Israel kalah, ada dosa yang dilakukan oleh bangsa itu sehingga Allah meninggalkannya. Itu terjadi di tahun 583 sebelum Masehi. Akibatnya bangsa Israel ditawan. Orang-orang muda ditawan termasuk Sadra, Mesa, Abednego dan Daniel. Ditawan ya sekian lama, kalau tidak salah 70 tahun lamanya, ditawan di Babelonia. Lalu ketika mereka pulang dari Babelonia, setelah mereka dibebaskan, suku Yehuda dari salah satu suku Israel berniat membangun kembali bait Allah yang kedua. Dan itu dilakukan tahun 536. Dan selama 21 tahun bait Allah itu dibangun yang kedua kali, tapi tidak semewah yang dibangun oleh Salomo. Selesai tahun 515 sebelum Masehi. 21 tahun kemudian suku Yehuda selesai membangun bait Allah kedua karena memang selalu bangsa Israel merindukan pusat beribadah kepada Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa sih selalu rindu ingin membangun bait Allah? Itu ada hubungannya dengan pengalaman Israel ya berjumpa dengan Tuhan. Kemudian dilanjutkan oleh Raja Herodes. Gubernur Pilatus ya merenovasi bait Allah lebih besar dari zaman Salomo, tapi tidak semewah Salomo. Diperbesar 1,5 kalau saya tidak salah dengar, 1,5 lebih luas ya. Tujuannya politis untuk menyenangkan hati bangsa Israel supaya bangsa Israel tidak berdemo melulu, melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Herodes melalui Pilatus di kota Yerusalem. Nah, itu tujuannya adalah politis, menyenangkan hati bangsa. Ternyata memang sebagian rencana ini berhasil. Bangsa Israel akhirnya teredam dari pemberontakan, teredam dari demonya. Mereka melakukan ibadah secara khusyuk. Tapi sayang saudaraku, bait Allah kedua ini pun akhirnya hancurkan. Karena ketika Romawi datang, bangsa Israel melakukan pemberontakan kembali. Jadi memang bangsa Israel ini banyak mengalami dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Waktu dijajah tentara Romawi, mereka melakukan pemberontakan. Dan mereka akhirnya dihancurkan atau digempur oleh tentara Romawi, kirim tentara itu atas pimpinan Jenderal Titus tahun 70. Padahal sebelum bangsa ini atau bangsa Israel ini mengalami gempuran tentara Romawi, Yesus telah menyampaikan nubuatannya. Yaitu terdapat dalam Markus pasal 13 ayat 1 dan 2. Ini tulisan nubuatan yang Yesus sampaikan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah waktu itu yang kedua ini ya, masih ada. Setelah Yesus mengajar, dia keluar dari bait Allah itu. Seorang muridnya berkata kepada Yesus, "Guru, lihatlah guru, bait Allah ini betapa kokoh, ya, dibangun atas batu-batu yang besar dan megah. Betapa megahnya gedung bait Allah ini." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, atau kau lihat gedung bagian-bagian gedung ini yang hebat? Nanti tidak ada satu batu pun." Karena dibangun dari batu seperti Candi Borobudur gitu ya. Tidak ada satu batu pun akan dibiarkan atau akan terjadi terletak di atas batu lain. Artinya akan roboh batu-batu bait Allah ini. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, ternyata nubuatan Tuhan ini terjadi. Setelah Yesus meninggal usia 33,5 tahun. Terus kemudian di tahun 70, Panglima atau Jenderal Titus datang menyerbu Yerusalem tahun 70. Berarti 70 dikurangi 33,5 tahun. 36 tahun kemudian nubuatan Yesus tergenapi. Bait Allah yang kedua dihancurkan oleh tentara Romawi atas pimpinan Panglima Titus. Berikutnya, sekarang tidak ada lagi bait Allah.
Tapi ada berita, ada isu-isu. Makin lama makin santer. Ya mendekati katanya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Rencana pembangunan Bait Allah makin terasa. Pentingnya sekarang Bait Allah bagi bangsa Yahudi. Saya belum berbicara bagi orang Kristen. Pentingnya Bait Allah bagi orang Yahudi. Apa itu pentingnya? Bangsa Israel tentunya sudah punya pengalaman. Waktu dia berada di perbudakan di Mesir, mereka begitu menderita selama 300 tahun lebih, diperbudak oleh bangsa Mesir, lalu dibebaskan oleh Musa melalui tangan Tuhan yang kuat. Mereka keluar dari perbudakan, mereka dibebaskan. Nah, di sepanjang jalan dari Mesir mereka melihat tangan Tuhan yang perkasa membela mereka, lalu menuntun di perjalanan melewati bangsa-bangsa lain. Mereka berperang selalu menang, lalu dipelihara Tuhan, diberikan makan, ya, dan lain-lain. Bangsa Israel ini punya pengalaman, satu-satunya bangsa di dunia yang punya pengalaman langsung bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dibela dengan Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan adalah bangsa Israel. Dan mereka hidup bergaul bersama di padang gurun selama 40 tahun pengalaman bersama. Sampai akhirnya Musa membangun tabernakel, tempat beribadah atau tempat tinggalnya Tuhan sementara untuk supaya umat Israel bisa menemui Tuhan di padang gurun itu. Nah, Anda bisa lihat kurang lebih begini gambarnya. Allah menemani, Allah berjalan dengan umatnya, dan Allah menginginkan umatnya menyembah Dia pada tabernakel Musa di padang gurun. Dan itu sifat sementara, saudaraku. Dan perlu saudara dan saya tahu, yang terpenting dari Bait Allah ini bukanlah bangunannya. Walaupun bangunan Bait Allah ini perlu, tapi bukan terpenting. Hal yang terpenting dari adanya Bait Allah adalah yaitu perjumpaan Tuhan dengan umatnya melalui imam besar. Sekali lagi, supaya saudara tahu topik pembicaraan kita, konteksnya adalah hal terpenting dari Bait Allah adalah perjumpaan Tuhan dengan umatnya melalui imam besar. Itu terpenting. Jadi bukan bangunan terpenting, tapi perjumpaan dengan Tuhan terpenting. Kita juga sama sebetulnya. Gereja yang terpenting bukan cuma bangunannya. Bangunan bisa besar, bisa kecil, bisa mewah, bisa sederhana. Tapi yang terpenting adalah perjumpaan Tuhan dengan kita, umat Tuhan. Umat awam, kalau Bait Allah itu, atau orang biasa, dibolehkan beribadah di halaman. Karena Bait Allah terbagi 3 halaman, disekat sama tirai, ruangan kudus, disekat sama tirai, ruangan maha kudus. Ya. Di halaman hanya boleh dikunjungi atau ditempati oleh orang-orang awam, jemaat umat Israel saja. Dan umat ini tidak boleh masuk ruangan tengah. Ruangan tengah itu hanya diperbolehkan untuk imam-imam yang melakukan sembahyang, penyembahan, ya, pembakaran korban dan seterusnya. Nah, ruangan yang paling belakang namanya ruang maha kudus itu hanya boleh dilakukan atau dikunjungi oleh imam besar untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dari situlah Tuhan menyampaikan pesan kepada imam besar. Imam besar itu nanti menyampaikannya kepada umat Tuhan. Jadi imam besar itu menjadi perantara Allah dan manusia, manusia dan Allah. Saudaraku, lanjut. Bait Allah yang pertama dan yang kedua dirobohkan oleh Babilonia, oleh bangsa Romawi. Saudaraku, kehendak Allah, Tuhan berkeinginan dari awal sampai sekarang, yaitu adalah seluruh umatnya yang sudah percaya boleh berjumpa secara pribadi dengan Allah. Itu tujuannya. Allah tidak mau melakukan diskriminasi. Allah tidak mau adanya birokrasi dalam penyembahan. Allah ingin dari awal sampai sekarang manusia bisa berjumpa dengan Tuhan. Maka itu Allah memberikan anak yang tunggal sebagai jalan. Allah turun menjadi manusia di dalam Yesus. Dan setelah jadi manusia, Allah menebus dosa manusia dengan kematian Yesus. Dengan kematian Yesus tadi, ada jalan yang diberikan, yaitu melalui Yesus, supaya manusia dapat berjumpa dengan Tuhan. Kita tahu satu peristiwa.
Dalam Lukas 23 tadi ayat 44 sampai 46 yang mengatakan pada saat Yesus mati disalibkan pukul 12 siang, ya, pukul 12 siang kegelapan meliputi daerah itu, dan pukul 3 sore Yesus berseru dengan suara nyaring, menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapaknya, lalu tabir Allah terbelah dua. Anda lihat gambarnya. Dari atas robek sampai ke bawah. Dari halaman langsung melihat ruang Maha Kudus. Inilah satu-satunya cara manusia dapat berjumpa dan menemui Allah yang tak terjangkau tadi. Nah, saudara paham ya? Jadi kematian Yesus itu adalah jalannya atau satu-satunya jalan manusia berdosa menemui Allah yang Maha Kudus. Bait Allah yang tadinya tempat perjumpaan imam besar, hanya imam besar saja dengan Allah. Bait Allah yang ke-1 atau yang kedua diizinkan dirobohkan. Allah yang punya bait Allah itu membiarkan atau mengizinkan baitnya, rumahnya dirobohkan. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa Allah mengizinkan 2 kali rumahnya dibongkar oleh bangsa lain? Kenapa dibiarkan? Kalau Allah perkasa, mana mungkin Allah bisa digoyahkan, mana mungkin Allah bisa dilawan oleh bangsa-bangsa lain. Tapi ketika rumah Allah dirobohkan, Allah diam saja dan membiarkan. Kenapa? Allah merestui robohnya 2 baitnya. Bait pertama dan bait kedua oleh bangsa Babilonia, oleh bangsa Romawi. Kenapa? Pertama, jawabannya karena Allah tidak lagi tinggal di dalam bait Allah. Allah tidak lagi tinggal di ruang Maha Kudus. Hadirat Allah yang tadinya ada di ruang Maha Kudus terlihat dengan api biru di atas ruang Maha Kudus itu sudah berpindah dalam Yesus. Dan Yesus sendiri sudah turun dan sudah mati dan membuka jalan supaya umat awam dapat langsung menemui Allah. Jadi Allah tidak lagi tinggal dalam rumah yang permanen gedung seperti bait Allah. Sama kalau saya identikan dengan gereja. Apakah Allah tinggal di gereja? Ya tidak. Memang gereja tempat beribadah. Tapi Allah tidak tinggal dalam gereja. Yang tinggal dalam gereja adalah koster gereja. Pekerja gereja. Ya, mungkin juga pendeta. Kalau belum punya rumah sendiri. Saudaraku, Allah tidak lagi tinggal dalam gedung. Tapi Allah tinggal dalam umatnya sesuai dengan tulisannya. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 yang berkata begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Baitnya roh Allah, roh kudus yang diam di dalam kamu. Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah itu. Dan bahwa kamu bukan lagi milik. Kalau sudah tubuhmu diisi oleh roh Tuhan, berarti tubuhmu itu milik Tuhan. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli bukan dengan uang, bukan dengan emas. Dengan harga yang mahal sudah lunas dibayar. Yaitu dengan nyawa Tuhan sendiri. Karena itu tubuhmu itu milik Tuhan. Muliakanlah Allahmu itu dengan tubuhmu. Jadi sekarang saya persingkat saja. Allah tidak lagi tinggal dalam gedung-gedung bait Allah atau gereja. Tapi Allah tinggal dalam hidupmu. Dalam hatimu lebih spesifik. Tinggal dalam hidupmu, dalam tubuhmu. Allah tidak lagi tinggal dalam gedung yang permanen. Tapi Allah tinggal di dalam hidupmu. Kalau di gereja ada ibadah. Umat-umat Tuhan yang didiami oleh Allah datang berkumpul, maka Allah pun ada di situ bersamamu ya dalam ibadahmu tiap-tiap Sabat. Jadi bait Allah yang sejati adalah tubuhmu, hidup kita, semua orang percaya yang telah diisi dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ingat ya, roh yang di dalam kamu itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di luar. Di mana-mana. Jadi mestinya roh yang di luar itu
lebih kecil, lebih takut dengan roh yang ada dalam tubuhmu itu. Bagian terakhir timbullah pertanyaan, mungkinkah kalau begitu? Bait Allah secara fisik, permanen, gedung besar yang ketiga nanti dapat terwujud. Bangsa Israel kemungkinan besar memang betul punya rencana membangun bait Allah yang ketiga. Bagaimanapun bangsa itu kan beragama. Kalau beragama pasti ingin membangun baitnya atau rumah ibadahnya. Agamanya Yahudi. Jadi yang mau dibangun adalah bait Allah orang Yahudi. Dibangun di mana dibangun? Dibangun di Bukit Moria yang sama. Seperti dibangun bait Allah pertama, bait Allah kedua, dan bait Allah ketiga pun akan dibangun di tempat yang sama. Bisa terwujud nggak? Saudaraku, perlu saudara tahu, saya perjelas. Kalau bangsa Israel ingin membangun bait Allah yang ketiga, perlu diketahui, sekarang atas bangunan atau reruntuhan bait Allah yang ke-1, kedua itu sudah berdiri 2 bait Allah atau tempat ibadah agama lain. Nah, ini jadi problem besar Bapak Ibu. Kalau sampai bait Allah dibangun di tempat yang sama, saya khawatir akan terjadi pertikaian lebih besar. Kemarin ketika kita tahu beberapa minggu lalu, sekarang sudah terjadi gencatan senjata, bagaimana Hamas menyerang Israel, Israel juga menyerang Hamas, Palestina. Gara-gara salah satunya adalah tentang sembahyang di depan rumah ibadah itu. Bagaimana kalau rumah ibadah itu nanti dipermasalahkan atau dirobohkan, dibangun bait Allah yang ketiga? Wah, itu akan terjadi peperangan besar. Itu yang saya khawatirkan kalau bangsa Israel memaksakan diri untuk membangun bait Allah yang ketiga. Dan jangan-jangan saya tidak bernubuat, jangan-jangan itu menjadi awal peperangan dunia yang ketiga. Bangsa-bangsa lain akan terlibat nanti kalau bait Allah dipaksakan untuk dibangun di bukit yang sama. Apakah bangsa Israel akan peduli terhadap pertikaian, keberatan bangsa-bangsa lain atas bangunan bait Allahnya? Karena bangsa Israel dari dulu sudah punya janji, sudah diberikan menurut mereka melalui kitab sucinya bahwa Yerusalem itu adalah milik mereka. Bait Allah itu tempat mereka beribadah berabad-abad yang lalu. Jadi kalau mereka melakukan pembangunan, mereka berkata, aku atau kami membangun di tanah kami sendiri. Nah, apakah bangsa Israel akan peduli dengan keberatan bangsa lain? Nah, itu menjadi persoalan, saudaraku. Saya melihat, kebetulan saya sudah beberapa kali pergi ke Israel, melihat dan mengamati persiapan-persiapan mereka yang rindu ingin membangun bait Allah ketiga itu sudah sangat matang. Yang pertama, mereka telah mensurvei tempat yang tepat di mana bait Allah pertama dan kedua dibangun. Tentu nanti mereka akan membangun kembali di tempat yang sama. Nah, tempat yang sama tadi itu sudah ada bangunan rumah ibadah yang lain, ya. Bahkan terowongan namanya Western Tunnel itu digali dan ditemukan fondamen bekas bait Allah, dan di atasnya sudah ada rumah ibadah agama lain. Jadi ini jadi kasus ini, jadi masalah, jadi problem ini. Yang kedua, soal dana. Mereka berkata kalau mereka bangun dalam waktu 7 tahun saja mereka sudah dapat menyelesaikan bangunan bait Allah itu yang ketiga. Dulu butuh 21 tahun untuk bangun yang kedua. Ya, yang pertama saya nggak tahu berapa lama Salomo membangunnya. Tapi karena sekarang teknologi yang sangat canggih, dana yang sangat besar sudah disiapkan oleh bangsa Israel, dalam tempo 7 tahun diperkirakan bait Allah akan selesai. Kemudian perkakas, mereka sudah siapkan. Saya kebetulan juga sudah melihat museum tempat menyimpan perkakas bait Allah. Dari sekup yang terbuat dari emas dan perak, mesbah, bakaran, meja roti terbuat dari emas. Saya kebetulan sudah melihatnya di museum mereka. Ya, yang belum saya lihat cuma satu, yaitu tabut perjanjian Tuhan. Belum saya lihat sama sekali. Padahal tabut itu adalah benda yang paling terpenting. Seperti yang saya katakan tadi, bait Allah, hal terpenting dari bait Allah adalah perjumpaan Allah dengan manusia. Nah, perjumpaan atau kehadiran Allah itu diwakili dengan tabut. Sementara tabut bisa saja dibuat. Persoalannya apakah Allah hadir melalui tabut yang dibuat oleh bangsa Israel? Nah, itu pertanyaan.
Persiapan lagi yang lain katanya untuk memulai membangun bait Allah itu ada penyembelihan lembu merah. Dan mereka ternyata sudah melakukan peternakan lembu merah yang sempurna. Semua bulunya berwarna kemerah-merahan. Tidak ada cacatnya. Dan itu sudah dikembangbiakan oleh umat Israel. Dan yang lain, dicarinya nanti pelayan-pelayan Tuhan dalam rumah ibadah, atau dengan kata lain imam-imam yang keturunan dari Harun dan Musa. Mereka mencarinya dari diaspora itu. Ketika mereka kembali tahun 48, dicari keturunan dari imam yang ada. Dan mereka berkata, sudah ditemukan. Dan keturunan itu tentu tidak diberitahukan tempat tinggalnya, supaya mereka aman. Sampai saatnya nanti mereka akan dilatih, disekolahkan, sekolah keimaman, melayani bait Allah secara benar. Ya, dan itu persiapannya sudah cukup matang. Jadi, persyaratan membangun bait Allah sebetulnya sudah sangat matang, kecuali satu saja yang belum saya lihat, tabut perjanjian Tuhan. Padahal ini benda terpenting atas kehadiran Tuhan. Rintangan terbesar terbangunnya bait Allah ketiga adalah sekali lagi sudah adanya rumah ibadah, 2 rumah ibadah di atas bekas reruntuhan bait Allah itu. Dan ini yang membuat bangsa Israel sejak tahun 1967 hingga 2021 saat sekarang belum terwujud membangun bait Allah yang ketiga. Apakah bait Allah ketiga dapat terwujud? Apakah rencana membangun bait Allah ketiga oleh bangsa Israel dapat terwujud oleh bangsa Israel? Boleh juga ditanya, apakah ada kepentingan bait Allah yang ketiga untuk orang Kristen? Nah, gitu kan, ini ada hubungannya nih. Kalau saudara tanya saya, apakah Pak Samuel ada kegirangan atau ada kepentingan dengan bait Allah ketiga? Saya jawabnya tidak. Karena bait Allah yang ketiga itu bukan urusan saya. Saya bukan orang beragama Yahudi. Saya adalah orang Kristen yang percaya kepada Kristus Tuhan saya yang telah ada di dalam hati saya. Dan tubuh saya, hidup saya telah menjadi bait Allah. Jadi saya tidak membutuhkan bait Allah yang ketiga secara fisik di kota Yerusalem. Namun kalau saudara tanya kepada bangsa Israel atau rabi-rabi di Israel, tentunya berbeda dengan jawaban saya. Mereka berkata, kami merindukan tempat atau pusat peribadahan agama Yahudi kami. Nah, sekarang pertanyaan, terwujud nggak? Pertama, jawaban saya, dapat saja terwujud. Karena tadi persiapannya secara fisik semua sudah cukup. Dibangunnya bait Allah dengan dana yang cukup, perabot sudah ditaruh, imam sudah ditemukan, lembu merah sudah ada, mereka mulai langsung membangun, 7 tahun selesai. Tapi pertanyaannya, ada nggak hadirat Allah di ruang Maha Kudusnya? Karena tabutnya sendiri kan bukan Allah yang mau. Allah tidak menyuruhnya. Pertanyaan lagi, apakah hadirat Allah ada di tabut itu? Sebab hadirat Allah kan sudah berpindah dalam tubuh setiap orang percaya. Seperti tulisan Korintus 6 tadi ayat 19-20. Tidak tahukah bahwa tubuhmu itu tempat Roh Kudus? Roh Kudus tidak lagi tinggal di bait Allah ruang Maha Kudus, tapi sudah tinggal di dalam tubuh setiap orang percaya. Roh Allah telah pindah rumah kepada kehidupan orang-orang percaya. Jadi, kalau toh bait Allah dibangun, ada ruang Maha Kudus, dibangun duplikat tabut perjanjian Tuhan. Tapi saya tidak yakin akan ada hadirat Tuhan di sana. Saya tidak yakin apakah masih ada api biru di ruang Maha Kudus itu. Saya tidak yakin. Kemungkinan besar malah tidak ada hadirat Allah. Sehingga ibadah mereka jadi cuma ritual semata. Formalitas saja karena Allah tidak lagi hadir di ruang Maha Kudus itu. Allah yang kedua tidak membutuhkan lagi gedung, bangunan bait Allah. Allah sendiri tidak. Karena Allah lebih suka tinggal pada orang-orang percaya. Dan saya yang tekankan, jadi menurut saya secara pribadi, iman Kristen, bait Allah ketiga tidak diperlukan sebetulnya. Yang diperlukan adalah terjadinya pertobatan orang Yahudi, percaya kepada Yesus Mesias yang pernah disalibkan oleh mereka.
menjadi juru selamat dan Tuhan mereka. Mereka tidak perlu lagi menunggu Mesias pertama. Mereka harus menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebetulnya Allah menginginkan seorang penyembah yang benar bukan di bait Allah. Sesuai dengan tulisan Yohanes 4 ayat 23-24 berkata begini. Yesus berbicara kepada perempuan Samaria. Yesus berkata begini. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang seperti ini. Kenapa? Karena Allah itu roh. Tidak lagi ditempatkan di satu tempat. Tidak lagi ditempatkan di satu gedung. Dan barang siapa menyembah Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya nih? Maksudnya begini. Setelah terjadi penggenapan kehadiran Yesus, Yesus telah mati dan membuka jalan baru. Tabir telah dibelah. Orang dari ruangan halaman langsung melihat menemui Allah di ruang Maha Kudus. Allah tidak lagi tinggal di ruang Maha Kudus, tapi tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Maka sejak itulah Allah berkata, aku menghendaki penyembah yang benar, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, ada kata roh dan ada kata kebenaran. Sebetulnya dua kata ini menjadi satu. Barang siapa yang menyembah di dalam roh, dia pasti menyembah dalam kebenaran. Maksudnya apa? Menyembah dalam roh itu bukan berbahasa lidah, berbahasa roh. Tapi roh itu berbicara tentang roh yang baru. Yesaya mengatakan jiwa yang baru, hati yang baru. Orang-orang berdosa yang telah berbuat dosa, rohnya mati karena dosa. Seperti perempuan Samaria itu yang waktu berjumpa dengan Tuhan, karena dia hidup dengan sama level laki-laki lain, rohnya mati. Tubuhnya mungkin masih hidup, jiwanya masih hidup, tapi rohnya mati. Dengan kata lain, walaupun tubuh dan jiwanya datang menyembah Tuhan, tapi rohnya mati. Akibat dosa, roh mati. Nah, untuk bisa menemui Allah yang benar, roh itu mesti dihidupkan. Untuk menghidupkan roh yang baru, butuh pertobatan. Jadi percaya Yesus, bertobat, lalu dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Begitu tahapannya saudara ya. Percaya Yesus, bertobat, dilahirkan baru dengan roh yang baru. Dengan roh yang baru itu dia akan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan itulah kata Yohanes 17 adalah kebenaran. Jadi kesimpulannya, penyembah yang benar adalah penyembah yang hidup dalam pertobatan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu, saudara dan saya sekarang yang dibutuhkan bukanlah hanya gereja, bait Allah, tapi yang Allah kehendaki adalah saudara para penyembah yang disukai Tuhan, menyembah dalam pertobatan dan hidup dalam kebenaran. Mari pelihara tubuh saudara sebagai bait Allah untuk tetap hidup dalam pertobatan dan kebenaran tiap-tiap hari. Itulah kesukaan Allah. Itulah yang dicari oleh Tuhan. Penyembah-penyembah yang benar, penyembah yang hidup dalam pertobatan sepanjang hidup, dan melangkah berbuat seperti yang Tuhan mau, seperti yang tertulis dalam kitabnya, yaitu perintah dan kehendaknya. Itulah yang Tuhan mau, saudaraku. Jadi kalau ditanya, bait Allah mungkin terwujud? Mungkin. Tapi tidak ada hadiratnya, sebab hadiratnya sudah ada di dalam hati dan hidup saudara. Jagalah Roh Kudus dalam hidup saudara dengan hidup bertobat. Jika engkau bersalah, cepat bertobat. Jika engkau jatuh, cepat bangun. Dan hiduplah terus dalam kebenaran sampai Tuhan memanggil engkau. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu dan kita berdoa. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami telah mendengar penjelasan firman-Mu hari ini. Begitu banyak orang kalau berbicara tentang bait Allah ketiga, selalu hubungan dengan kedatangan Tuhan kedua kali. Sesungguhnya kami yang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, menunggu dengan pertobatan yang sungguh dan hidup dalam kebenaran yang sungguh. Kami berusaha ya Tuhan tiap hari hidup dalam pertobatan jika kami punya kesalahan. Dan jika tidak, kami hidup terus dalam kebenaran Tuhan sesuai dengan firman Tuhan.
Jaga hati kami Tuhan, jaga hidup kami, jaga keluarga kami, jaga seisi rumah kami, supaya kami tetap menyukakan hati Tuhan. Kiranya tubuh kami menjadi surat terbuka, menjadi berkat buat banyak orang. Itulah yang Tuhan mau, penyembah yang benar, yaitu yang menyembah dalam pertobatan dan hidup dalam kebenaran. Dalam nama-Mu Tuhan, kami telah bersyukur dan berdoa, berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, hanya ada satu pengumuman, yaitu tanggal 25 Juni, Jumat, ada doa malam. Mari kita berdoa bersama-sama lagi. Jadikan tubuhmu itu bait Allah. Datanglah berdoa. Apakah saudara punya masalah atau tidak punya masalah? Yang punya masalah lebih-lebih mesti datang kepada Tuhan. Makin banyak masalah, saudara makin membutuhkan Tuhan. Makin banyak masalah, saudara justru mesti makin dekat dengan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Entah itu untuk suamimu, entah itu untuk istrimu, entah itu untuk keluargamu, entah itu untuk orang-orang yang sakit karena COVID atau penyakit lain, entah itu untuk pekerjaan, entah itu untuk nafkah, entah itu untuk pergumulan, untuk sekolah anak-anakmu, kenaikan kelas, atau sekolah-sekolah yang baru. Kita perlu mendoakan mereka. Kalau toh saudara tidak punya persoalan, tidak punya beban, tidak punya masalah, bersyukur. Tapi tetap datang berdoa. Tidak susah berdoa Bapak Ibu untuk mendoakan orang-orang lain. Sebab pada setiap Zoom berdoa, ada beberapa orang yang perlu kita doakan terus-menerus. Termasuk pemerintah kita ini, Jakarta ini. Kita rindu, sekali lagi sudah setahun lebih kita berdoa, tiada henti-hentinya supaya Jakarta dan bangsa ini dipulihkan Tuhan. Kalau perlu dunia dipulihkan Tuhan. Mari ya saudara ya, bikin lingkaran di kalender saudara 25 Juni untuk berdoa bersama-sama tanggal 25 jam 7 malam. Mari kita doakan kota Jakarta, bangsa Indonesia, seluruh dunia dengan segala pertobatannya, agar nanti kalau kedatangan Tuhan kedua kali, semua telah percaya Yesus. Jangan sampai ada yang binasa. Tuhan berkati. Untuk itu saya mengundang saudara, tidak ada pengumuman yang lain. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri dan menutup di dalam doa dan menerima berkat doa. Bapa di surga, kami berdiri di hadapan-Mu, mengakhiri ibadah ini dengan rasa syukur. Kami kembali dapat melewati Sabat minggu ini. Kami telah diajar bahwa hal yang terpenting dalam bait Allah adalah perjumpaan kami dengan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang menemui kami dan tinggal dalam hati kami. Kemanapun kami pergi, Tuhan ikut serta bersama kami. Itu sebabnya Engkau disebut Immanuel. Tuhan selalu bersama kami dalam hidup kami ini. Tuhan juga pasti menyertai istri, suami, anak-anak, mantu, cucu kami. Tuhan menyertai semua orang tua kami, menyertai sahabat-sahabat kami. Kami berdoa untuk Jakarta yang dilanda gelombang COVID Tuhan. Bahkan COVID ini berkembang, bermutasi begitu rupa. Tolong Tuhan supaya pemerintah daerah Jakarta dan pemerintah pusat Pak Jokowi dapat menangani sebaik mungkin. Berikan mereka hikmat, kemampuan untuk mengatasinya. Biarlah masyarakat disiplin dengan sungguh-sungguh atas larangan-larangan, himbauan-himbauan dan perintah-perintah dari Pemda atau pemerintah pusat agar COVID ini dapat diredakan. Tuhan ampuni pembangkangan umat-Mu, pembangkangan masyarakat Jakarta sehingga terjadinya gelombang COVID yang bertambah-tambah. Tolong ya Tuhan, atas kekuatan kemurahan-Mu, bangsa ini boleh hidup lebih tenang. Berkati ekonomi bangsa, buat pertobatan massal, supaya bangsa ini mengenal Engkau Tuhan. Sebab tidak ada Allah lain yang benar, tidak ada juru selamat dan penebus, hanya satu-satunya Allah yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. 2000 tahun lebih yang lalu telah mati disalibkan untuk menebus kesalahan kami. Selamatkanlah umat-Mu, selamatkanlah bangsa ini. Dalam nama Yesus kami serahkan keluarga kami, seisi rumah kami. Angkatlah tanganmu saudara, mewakili saudara yang lain, memohon berkat Tuhan. Kiranya damai Allah Bapa,
kasih sayang Tuhan Yesus, perlindungan Roh Kudus Allah Tritunggal itu ada bersama keluarga kami, bersama orang tua kami, bersama seisi rumah kami, berjalan bersama kami tiap-tiap hari, tiap minggu, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu berikutnya. Amin.